mengganti hari. Sedangkan materi praktikum kita masih banyak meskipun kita masih ada hutang terkait dengan materi identifikasi protozoa usus ya, karena memang mengingat eh, sampel yang begitu sulit ya. Nanti mudah-mudahan sambil berjalan, ketika kita sedang melakukan identifikasi parasit malaria, mudah-mudahan ada rezekinya kita dapat sampel feses ya. Nah, jadi mohon maaf ini dipercepat dan mungkin untuk teorinya juga ini belum dapat ya terkait dengan parasit malaria. Tapi tidak apa-apa karena kalian semua juga sudah pernah praktikum hematologi ya. Jadi untuk parasit malaria ini nanti sediaannya berupa sediaan hapus tipis dan juga sediaan tetes tebal. Nah, sebetulnya sebelum kita memasuki tahap identifikasi itu nanti atau biasanya gitu ya, biasanya itu dimulai dulu dengan cara pembuatan sediaan hapus tipis ya, dan ini saya rasa semuanya sudah pernah karena semuanya sudah melalui kegiatan praktikum hematologi sudah pernah membuat SADT, cara kerjanya kurang lebih sama. Nah, mungkin yang belum itu adalah pembuatan sediaan tetes tebalnya ya, yang belum pernah dilakukan karena itu juga tidak dilakukan di praktikum hematologi. Nah, tidak apa-apa, kita sambil berjalan saja. Jadi nanti mungkin pelaksanaannya bisa kita bagi-bagi ya. Sebagian melakukan identifikasi, sebagian melakukan pembuatan sediaan tetes tebal. Seperti itu. Nah, kemudian di praktikum identifikasi parasit malaria ini perlu saya sampaikan juga beberapa keterbatasan ya. Keterbatasannya di mana? Keterbatasannya adalah pada ketersediaannya sediaan parasit malaria. Kita memang memiliki banyak sebetulnya ya koleksi sediaan parasit malaria. Tapi untuk saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana mungkin mahasiswa itu bisa melakukan identifikasi satu orang satu sediaan. Nah, sediaannya dari mana? Sediaannya waktu itu pernah dipinjamkan oleh Bu Arin ya. Bu Arin sendiri ini mendapatkan hibah atau mendapatkan semacam sumbangan begitu ya dari kalau tidak salah dari Papua atau dari Kupang saya lupa ya. Oh, dari Kupang, betul, dari Kupang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ya mungkin strateginya juga kurang tepat di mana kadang-kadang ada mahasiswa yang pada saat melakukan identifikasi itu kurang hati-hati. Hal ini menyebabkan ketersediaan atau koleksi dari sediaan parasit malaria semakin semakin lama semakin menipis begitu, sehingga beliau juga sering komplain ya ke saya, Bu Lilis kenapa kok ini makin lama makin sedikit gitu ya. Habis ini lama-lama katanya gitu. Ya Bu, mohon maaf. Mungkin juga mahasiswa itu ada yang kurang hati-hati. Padahal sudah saya wanti-wanti juga untuk hati-hati ya ketika melakukan identifikasi. Karena memang mikroskopnya juga untuk yang lab parasit ini tidak semuanya Olympus begitu. Olympusnya mungkin hanya beberapa gitu. Nah, untuk kegiatan praktikum identifikasi ini saya sering nego dengan Bu Gina. Bu Gina Agnia ya laporan 2 tahun terakhir itu saya minta minimal gitu ya minimal itu ada 10 Olympus ya supaya apa supaya ketika kalian melakukan identifikasi itu juga tidak sulit ya, kemudian juga preparatnya tidak mudah pecah seperti itu karena untuk melakukan identifikasi parasit malaria kita harus melakukan perbesaran pada perbesaran 1.000 kali ya menggunakan minyak imersi, tidak bisa yang 40 kali bisa tetapi nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi memang disarankan kita menggunakan perbesaran sampai 1.000 kali ya. Perlu diingat bahwa parasit malaria ini adalah protozoa ya. Jadi dia ukurannya cukup mikroskopis ya, cukup kecil sehingga harus kita lakukan perbesaran sampai dengan 1.000 kali.
Oke, kemudian, nah ini dia tadi ya, karena keterbatasan itu, jadi mungkin nanti ada semacam pengaturan-pengaturan ya, pengaturan-pengaturan pembagian mungkin bisa di sesi ya, mungkin sama-sama bisa masuk semua, tetapi juga pada saat pengamatan itu harus bergiliran dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini teman-teman harus tahu dan harus memaklumi ya, karena tidak bisa kita lakukan praktikum satu orang itu satu preparat ya, tetapi saya dan juga tim beserta Bu Gina ini sudah tahu strateginya seperti apa. Hanya perlu disampaikan bahwa untuk identifikasi parasit malaria sistemnya adalah seperti itu ya tadi. Jadi tidak bisa satu orang mahasiswa itu satu sediaan atau satu preparat. Oke. Kemudian eh, karena memang ini belum teorinya ya, kita bismillah saja. Nah, rencananya untuk pengamatan ini akan kita mulai di minggu depan ya. Jadi sambil berjalan saja karena kalau misalnya kita mengikuti alurnya atau mengikuti kontrak belajarnya begitu ya, itu nanti takutnya lama dan mungkin karena ini waktunya juga mepet, sempit, banyak merah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mau tidak mau minggu depan kita harus sudah mulai. Mudah-mudahan minggu depan, apa jangan-jangan minggu depan sudah merah lagi ya? Saya curiga tanggal 9 itu udah merah lagi, betul nggak? Ini saya sambil tengok-tengok kalender. Benar nggak tanggal 9 itu, 9 Mei itu sudah merah lagi? Iya, Ibu. Iya, Iya, Ibu. iya. Baru juga diomongin ya. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kita bisa lakukan ini di hari yang lain. Tapi biasanya kalau tanggal 9 libur, itu nanti jangan-jangan tanggal 10 itu ada titik merah, di mana titik merah itu adalah cuti bersama. Ya, nah, oke, sudah tidak apa-apa. Ya mau tidak mau ya, ya di satu sisi saya juga senang sih libur, tetapi ya itu tadi penggantinya yang agak-agak pusing gitu ya. Belum lagi antrian di laboratoriumnya ya. Kita tidak bisa misalnya ya sudah hari Rabu ya, itu juga harus disesuaikan juga dengan jadwal kalian semua. Oke, mungkin nanti bisa ketemu fixnya itu di tanggal 16 Mei ya. 16 Mei dan tanggal 23 Mei itu sudah merah lagi ya. Dan kenapa sih harus hari Kamis gitu? Hari pas praktikum parasitologi 2. Ya sudah nggak apa-apa ya, anggap aja itu rezeki begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Makanya kita harus start dari sekarang ya. Baik, saya mulai saja untuk responsinya. Bentar ya, ini malah ngadat lagi nggak mau berubah. Eh, Belum pindah ya slide-nya ya? Mengeheng, mengeheng. Belum, Bu. Ya, nah sudah ya mungkin sekarang ya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, Sudah, oke. Bu. Nah, jadi begini. Karena teorinya belum, saya kasih garis besarnya aja ya. Jadi untuk parasit malaria ini sebetulnya di Indonesia itu sudah ada 3 spesies ya. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan juga Plasmodium knowlesi. Di dunia sendiri itu berarti totali ada 5 gitu ya. Tambahannya adalah ovale dan malariae. Nah, kenapa kok yang saya berikan itu hanya 2 ya, vivax dan falciparum? Karena Vivax dan falciparum inilah yang paling sering terjadi di Indonesia. Knowlesinya sendiri gimana? Knowlesinya sendiri ini hanya ada di beberapa tempat dan saya harap mudah-mudahan si knowlesi ini tidak nambah lagi gitu ya. Karena kita sudah dipusingkan dengan 2 spesies ini ya, Vivax dan falciparum yang sampai saat ini masih belum tuntas dan kasus untuk malaria Vivax dan malaria falciparum ini juga masih banyak ya, terutama untuk di daerah-daerah endemis begitu. Nah, jadi untuk pengamatan parasit Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum ini ya, itu biasanya ya kita masih menggunakan gold standar. Gold standarnya yaitu dengan pembuatan sediaan hapus tipis dan juga tetes tebal. Biasanya dalam satu preparat ya, untuk yang dari FKUI itu ya, itu yang akan kita pakai nanti itu dalam satu preparat ada 2 apusan ya, ada 2 apusan, ada sediaan hapus tipis dan sediaan tetes tebal. Di mana sebetulnya bentuk dari apusan ini masing-masing mereka memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, ini ya. Nah, jadi biasanya ini kalau pada sediaan hapus tipis ya,
ini untuk yang VIVAK gitu ya. Untuk yang VIVAK, ini sorry, jangan ini dulu. Saya bahas yang ini dulu deh. Nah, ini aja dulu ya. Tadi saya bilang bahwa untuk sediaan hapus tipis dan tetes tebal ya, ini mereka punya keuntungan dan punya kelemahan ya atau kekurangan. Nah, untuk sediaan tetes tebalnya sendiri, ini keuntungannya adalah parasit yang ditemukannya lebih banyak. Hanya kekurangannya biasanya, bukan biasanya ya, memang memang seperti itu. Jadi bentuk dan ukuran dari parasitnya, dari si plasmodiumnya ini sudah mengalami perubahan atau bisa saya bilang ukurannya menjadi lebih kecil ya. Berbeda dengan yang sediaan hapus tipis. Ini sebetulnya tadi balik lagi kalau kita mau melihat misalnya ya screening awal gitu ya karena memang untuk sediaan tetes tebal ataupun hapus tipis ini masih menjadi gold standar. Meskipun sudah banyak juga pemeriksaan malaria itu menggunakan RDT ya, seperti itu. Tetapi kita fokus untuk yang sediaan dulu, yang gold standarnya ya. Jadi tadi keuntungannya adalah parasit yang ditemukannya lebih banyak. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat bentuk eritrositnya ya. Nah, jadi yang akan kita lihat itu adalah langsung ke bentuk parasitnya. Hanya ukurannya menjadi tidak utuh. Ya. Nah, pada sediaan tetes tebal ini sering ditemukan bentuk dari tropozoit muda dan juga gametosit. Jadi stadium pada parasit malaria pada tubuh manusia itu ada 3 stadium ya. Nah ini ada yang kita sebut sebagai tropozoit ya atau stadium awal atau stadium cincin. Kemudian yang kedua ada stadium sizon dan yang ketiga ada stadium gametosit. Ya, nanti akan berbeda lagi kalau di dalam tubuh vektor atau dalam tubuh nyamuk anophelesnya. Ya, maka ketika 3 stadium yang tadi pada manusia itu belum tentu bisa ditemukan pada tubuh vektor. Jadi sekali lagi, stadium yang kita temukan pada sediaan apus darah pada manusia itu ada 3. Tropozoit, tizon, dan juga gametosit. Ya, tropozoit itu ada tropozoit muda, ada tropozoit tua. Kemudian untuk sizon ya, ini juga sama ada sizon muda dan ada zizon tua. Nah, untuk gamet ini tidak seperti sizon dan tropozoit. Kalau gamet ini terdiri dari gamet jantan yang kita sebut sebagai mikrogametosit dan juga gamet betina atau yang kita sebut sebagai makrogametosit. Jadi pada sediaan tetes tebal ya, baik itu stadium tropozoit dan juga gametosit, ini bentuk dan ukurannya berubah menjadi kecil ya. Jadi dia akan mengecil. Nanti akan berbeda ketika teman-teman mengamati kedua stadium ini pada sediaan hapus tipis. Kemudian ini termasuk kelemahannya juga bahwa bentuk dari tropozoit ataupun bentuk dari gametosit ya. Nah, ini bentuknya biasanya menjadi tidak utuh ya. Nah, harusnya misalnya ya disediaan hapus tipis yang namanya tropozoit itu adalah bentuk yang seperti cincin. Namun, disediaan tetes tebal terkadang bentuk cincin ini menjadi tidak utuh. Sehingga bagaimana bentuknya? Sehingga terlihat akan seperti setengahnya terpotong gitu ya. Nah, nanti penampakannya hanya seperti titik, ya, seperti koma, seperti bentuk burung terbang, atau seperti cincin yang terpotong. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian nah, untuk yang hapus tipisnya, nah ini dia memiliki keuntungan, ya keuntungannya bahwa bentuk dan ukuran parasitnya ini menjadi utuh, ya utuh atau tetap, ya. Belum mengalami kerusakan, ya dan pewarnaannya baik itu tetes tebal dan hapus tipis itu sama-sama menggunakan pewarnaan KIPSA. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalau tadi ya disediaan tetes tebal parasit yang ditemukannya banyak ya. Nah, kalau disediaan hapus tipis ini parasit yang ditemukannya lebih sedikit tetapi ukuran parasitnya tetap kita bisa melihat eritrositnya karena
eritrosit ini menjadi kunci, menjadi clue ya untuk membedakan Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum ya. Jadi kalau misalnya yang eritrositnya dia membesar atau bengkak ya, itu biasanya terjadi pada Plasmodium vivax. Nah, jadi kalau pada Plasmodium bengkak, tidak membesar. Jadi pada pandangan pertama ya ketika kita melihat sediaan hapus tipis, kita lihat eritrositnya saja itu kadang-kadang kita sudah bisa ada clue-nya, ada petunjuknya gitu ya. Wah, ini eritrositnya ada yang membengkak nih. Nah, ya berarti di situ kemungkinan akan ada VIVAC gitu. Bisa nggak dalam satu sediaan gitu ya, itu eh, sediaan apus darah itu ditemukan dua, VIVAC dan falciparum. Mungkin nggak seperti mungkin ya, sangat mungkin sekali terjadi seperti itu. Jadi ada satu orang penderita atau pasien ya yang bisa mengalami infeksi seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan infeksi campuran ya, mixed infection. Jadi dalam satu apusan kita bisa menemukan dua spesies sekaligus ya, seperti itu. Kelemahan yang lain lagi ya, kelemahan yang lain lagi dari sediaan tetes tebal ya. Ini sebetulnya kita kan tidak bisa melihat bentuk eritrositnya ya, tidak bisa melihat bentuk eritrositnya sehingga kadang-kadang di sini agak sulit ini penyebabnya plasmarum ya. Kenapa gitu ya? Yang dari FKUI itu yang nanti kalian akan pelajari itu dalam satu sediaan itu ada hapus tebal, tetes tebal dan hapus tipis ya. Karena ketika oke dilihat dulu nih tetes tebalnya, oke, oh ada nih parasitnya ya, bentuk cincinnya ada, bentuk gametnya ada, misalnya gitu. Tapi kalau gamet untuk yang Plasmodium falciparum itu bentuknya khas. Yang agak membingungkan itu adalah bentuk gamet dari Plasmodium ya. Tuh, jadi ini saya awali dengan bentuk-bentuk sedikit. Oh iya, iya, ada tetes tebal dan ada hapus tipis ya. Tetes tebal kita akan menemukan apa, hapus tipis kita akan menemukan apa. Ya, jadi biasanya kalau pada tetes tebal ini belum bisa fix ya 100% kita bisa menemukan atau menyimpulkan ya, bukan menemukan, menyimpulkan penyebab parasitnya nih apa. Kecuali kalau dia falciparum ya, karena falciparum itu bentuk gametnya khas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat atau menyimpulkan ya, mau buat kesimpulan ini vivax atau falciparum, nah berarti kita harus melihat yang sediaan hapus tipisnya ya. Tuh, kita akan melihat eritrositnya ya, membesar atau tidak, membengkak atau tidak. Yang kedua, kita akan melihat utuh dari bentuk parasitnya gitu ya, karena ada bentuk-bentuk tertentu nih dari stadium tropozoid ya yang mengarah ke falciparum misalnya gitu ya, atau mengarah ke vivax saja. Kalau vivax itu biasanya eritrositnya. Tapi kalau falciparum nanti kita akan menemukan bentuk misalnya double kromatin. Double kromatin itu biasanya terjadi hanya pada Plasmodium falciparum saja. Vivax itu jarang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya dalam satu sediaan itu ya ditemukan dua-duanya ya nggak usah panik gitu ya. Bukan berarti salah juga, berarti itu akan terjadi infeksi campuran seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke sebelah sini. Nah, kita lihat yang hapus tipis ya. Nah, jadi yang pertama itu kita melihat kondisi eritrosit ya. Eritrosit dan juga tentunya parasitnya juga. Jadi pada Plasmodium vivax, nah itu eritrositnya membesar. Sementara pada Plasmodium falciparum, eritrositnya tidak membesar. Satu lagi nih, ya,
pada sitoplasmanya. Sitoplasma apa nih? Sitoplasma dari si parasitnya tentunya ya. Pada sitoplasma parasitnya, untuk yang Plasmodium vivax itu terdapat titik Suppner. Nah, seperti apa sih titik Suppner ya? Ini merupakan sisa-sisa ya, sebetulnya titik Suppner itu sisa-sisa dari metabolisme si parasitnya itu sendiri. Nah, Suppner itu adanya di Plasmodium vivax ya, sementara yang pada Plasmodium falciparum itu adanya titik Maurer. Ya, kita nyebutnya Suppner dot atau titik Suppner ya, atau Maurer dot atau titik Maurer. Nah, kemudian kita beralih ke parasitnya ya. Nah, jadi pada parasitnya ini bisa dilihat dari ukuran ya. Nah, sorry sebentar, takut salah kaprah juga nih. Nah, kita balik lagi ke atas nih, ke atas ya. Jadi yang dilihat itu yang di atas itu sorry ya, itu adalah eritrositnya ya. Nah, baru yang di bawah itu adalah parasitnya. Kita lihat dulu. Saya kok jadi tulalit. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akan kelihatan titik Suppner. Titik Suppner itu ada di eritrosit ya. Sorry, mohon maaf. Titik Suppner. Sebentar saya lihat yang bentar, bentar ya, yang Vivax tipis, Suppner. Nah, ini jangan pusing ya. Biasanya udah ngelihat kayak gini, aduh ibu meni pusing. Oke, sebentar ya. Titik Suppner itu di Vivax. Bentar, di Vivax. Ini nggak ada khusus ya, menunjukkan ke Suppner. Ya, oke. Bentar. Oh iya nggak ada. Nah, nanti saya paling nunjuknya. Nah, itulah ya kekurangan online itu jadi agak agak sulit kalau mau nunjuk-nunjuk gitu. Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama nih ya, karena di sini kolomnya adalah keadaan eritrosit dan parasit ya. Jadi, yang pertama dilihat itu adalah dari eritrositnya dulu ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita amati parasitnya. Gitu ya. Retrosit udah pernah ya, gitu ya. Oke, nah jadi ini nanti bisa dilihat, tapi saya lebih senang kalau ngelihatnya begini sih sebetulnya. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi ini ada yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu adalah semua Plasmodium falciparum ya. Yang kanan itu adalah Plasmodium vivax. Nah, kemudian itu di paling bawah ada tin film dan ada tik film ya. Yang tin itu sediaan hapus tipis, yang tik itu adalah sediaan pepes tebal. Itu diawali juga dari gambar yang paling kiri atas ya, kiri atas ya, itu yang Plasmodium falciparum. Nah, di situ diawali dengan eritrosit yang normal dulu ya, yang belum ada parasitnya. Nah, kemudian ada cincin di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri yang falciparum ya, itu nggak ada titik apa-apa ya. Coba bandingkan dengan yang Plasmodium vivax ya, gambar yang sebelah kanan. Itu tadi kan disampaikan bahwa pada eritrositnya terdapat titik-titik Suppner. Betul ya? Oke, itu yang sediaan hapus tipis ya. Nah, jadi cincin ini mengalami beberapa pembelahan ya. Dari yang mulai satu cincin, kemudian ada cincin yang letaknya tidak selalu di tengah, tetapi juga ada yang di tepi tepi dari eritrosit. Nah, itu namanya bentuk akol. Nah, bentuk akol itu biasanya terdapat pada Plasmodium vivax. Sorry, falciparum. Sorry ya, falciparum. Sementara pada yang vivax itu jarang sekali terjadi bentuk akol ya, meskipun di gambar sini ada itu yang tropozoitnya sudah atau bentuk cincinnya sudah agak tua gitu ya, seperti itu, mulai tua bukan agak tua, mau mulai tua seperti itu. Kemudian nah Bu, itu kenapa di bawah yang falciparum ya itu ada satu eritrosit, yes, tapi cincinnya banyak. Kelihatan nggak sama teman-teman? Yang gambar Plasmodium falciparum baris kedua.
itu ada cincin yang jumlahnya 1, 2, 5 ya. Dan ini khas juga. Ini khas untuk Plasmodium falciparum. Nah, ini yang disebut dengan multiple infection ya. Ini infeksi yang terjadi lebih dari satu ya. Si parasitnya itu di dalam eritrosit itu ada beberapa stadium cincin ya. Beda sama yang vivax. Yang vivax itu tidak ya, tidak terjadi multiple infection. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kalau lihat di bawah eritrosit yang eh, normal ya, itu ada bentuk kromatin yang atau inti ya, di tengahnya itu ada inti, kemudian ada sitoplasma. Tuh ini salahnya saya nggak dari awal apa namanya inti yang mana, sitoplasma yang mana gitu ya. Nah ini baru ngeliatin aja eritrosit, kemudian di dalam eritrositnya ada parasitnya gitu ya. Hari ini ada yang ngechat. Ibu, mohon maaf, apa boleh pointernya ditampilkan? Agak bingung. Iya, emang ya. Sebentar ya. Sebentar, saya coba ke pointernya. Sebentar. Saya coba. Soalnya kadang-kadang saya ngasih pointer. Sebentar. Kalau saya gerak-gerak ini kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oke, Kelihatan kalau Bu. kelihatan. Soalnya kadang-kadang nggak kelihatan juga. Nih, sebelah sini. Kelihatan yang saya tunjuk? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, ini eritrosit normal. Ya, ini yang jajaran ini nih semua. Yang ini adalah Plasmodium falciparum. Yang ini ya, ini adalah Plasmodium vivax ya. Kemudian nah ini ada mulai ada stadium cincin. Nah, nih ya. Nah, ini yang titik ini namanya inti atau kromatin. Kelihatan saya tunjuk ya. Itu adalah inti atau kromatin. Nah, sitoplasmanya tuh yang ini, say. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini namanya bentuk akwal. Yang ketiga ini ya. Itu ada kromatin ya, tapi ini nempelnya itu di tepi dari eritrosit. Yes. Nah, kemudian yang ini adalah double kromatin. Karena apa? Kromatinnya ada dua. Ya, ini biasanya juga pada Plasmodium falciparum. Nah, ini yang namanya multiple infection. Dalam satu eritrosit ini ada beberapa stadium cincin. Ini parasitnya lebih dari satu. Ya, nah jadi nanti lama-kelamaan cincinnya gimana? Cincinnya lama-lama akan membesar. Ya, ini akan membesar lama-lama si cincinnya ini. Ya, sehingga nanti bentuk-bentukannya akan seperti ini. Ya, nah ini. Atau kalau yang vivax seperti ini ya, karena memang dia dari awal itu eritrositnya membesar. Seperti itu ciri khas untuk vivax. Jadi kalau misalnya di soal vignette gitu ya, ketika ada kata-kata apa namanya eritrosit membesar, eritrosit tidak membesar. Nah, di situ sebetulnya harus sudah tahu ya arahnya kemana. Ketika ada soal di UTS, eritrosit membesar, udah keep bahwa itu adalah vivax gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke morfologi. Oke, jadi jelas ya nukleus ya atau kromatin dan juga sitoplasma. Yes, oke ini masih sama semua. Ini saya masih ngejelasin yang hapus tipis ya. Sedangkan yang di sebelah sini itu adalah semua tetes tebalnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian nanti ya stadium cincin ini itu berdiferensiasi berubah menjadi bentuk sizon ya. Nah, ini yang stadium sizon nih ada di sebelah sini ya. Nah, jadi bentuk sizon ini sebetulnya jarang sekali ditemukan pada hapusan tetes darah ya, kecuali dia mengalami hyperinfeksi ya, sehingga memang biasanya itu ditemukan pada ini ya kondisi-kondisi tertentu gitu. Meskipun nanti di preparat yang kita punya itu akan ada stadium seasonnya ya jadi nggak usah khawatir season masih bisa terlihat ya gitu cuman memang tidak selamanya itu bisa terlihat dengan sering bisa terlihat dengan jelas seperti itu untuk season ya
Oke, nah ini untuk yang cincin, kemudian ini yang season ya, ini ada namanya merosoid ya. Jadi merosoidnya untuk yang vivak ataupun yang falciparum itu bisa dilihat dari jumlah merosnya, seperti itu. Oke, kemudian dari season ya, itu nanti dia akan berubah, bukan berubah sih sebetulnya. Nanti kalau kita lihat siklus hidupnya itu sebetulnya bukan perubahan, tetapi nanti ada sebagian dari bentuk tropozoid ya, yang berubah menjadi zizon dan ada juga yang berubah menjadi bentuk gamet seperti itu. Nah, tadi saya bilang kalau Plasmodium falciparum itu biasanya gametnya sangat mudah dibedakan karena dia memiliki bentuk yang khas gitu. Ya, contohnya nih untuk gamet jantan dari Plasmodium falciparum itu bentuknya seperti pisang Ambon ya, biasanya ujungnya runcing. Tetapi untuk yang sorry, itu yang betina, mohon maaf, yang betina. Untuk yang jantan itu bagian ujungnya ya bentuknya itu seperti sosis. Jadi yang bentuknya seperti pisang Ambon itu adalah makrogametosit ya atau betina, sementara yang jantan itu mikrogametosit bentuknya seperti sosis. Ya, coba saya ini lagi ya. Eh, Kenapa tidak mau berubah slide-nya ya? Oh ini nih. Tip. Oke, ini juga masih sama. Nah, ini tadi ya. Nah, ini sudah dikelompok-kelompokkan. Tapi teman-teman lihatnya dua ini aja dulu. Ya, falciparum dan vivak. Ya, ini ada gambaran tropozoid yang muda, yang ya, dan yang old ya untuk falciparum dan untuk yang vivak. Nah, ini ada tulisannya nih lebih enak ya. Seperti itu. Kemudian season ya, kemudian gamet. Nah, oke, kalau yang falciparum tadi saya bilang cukup khas ya. Kemudian dilihatnya tidak hanya dari oh dia pisang Ambon, oh dia sosis ya. Tetapi yang perlu dilihat itu juga adalah bagian inti ya. Kalau intinya menyebar ya, berarti itu adalah gamet jantan ya. Kalau intinya dia mengumpul di tengah ya, itu adalah gamet betina. Begitu juga dengan yang vivak ya. Vivak seperti itu. Jadi yang jantan juga sama ya. Inti itu dia menyebar ya. Kemudian kalau yang betina itu intinya ada di tepi menggumpal di bagian sini sel apa ya, tepi sel inti sel bukan inti sel tepi sel ya seperti ini. Ada di bagian pinggir itulah ngomongnya menehara rese ya itu. Ini yang seasonnya ya ini dilihat dari merosoid. Merosoid itu adalah bagian-bagian ini yang kecil-kecil ya. Itu namanya merosoid. Oke, ini gambarnya mungkin masih belum nyata ya, belum real ya. Kayak kita lihat yang real ya. Hmm, nampaknya susah ya, gitu ya. Oke, nah ini sediaan hapus tipis dari Plasmodium falciparum ya, bentuk yang tropozoid ya. Nah, ini kalau kita lihat nanti ya di bawah mikroskop, gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, ini eritrosit ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di eritrosit ini ada yang terjadi multiple infection. Bedakan ya, multiple infection dengan mixed infection. Mixed infection itu kalau dalam satu lapang pandang seperti ini terdapat vivak dan falciparum. Tapi kalau dalam satu eritrosit ada beberapa parasit nih seperti yang saya tunjuk itu ada 4 ya. Kemudian yang di sebelah sini ini juga ada 4 ya. Nah ini yang disebut dengan multiple infection. Ini kebanyakan teman-teman suka kebalik-balik gitu ya antara mixed infection dengan multiple infection ya seperti itu. Ini yang bentuk tropozoid. Nah bentuk tropozoid ini juga kalau teman-teman perhatikan macam-macam ya. Nah, ini ada yang di tengah-tengah, ada yang bentuk akol juga. Nah, untuk yang double kromatinnya mana ya? Nah, ada di sini nih. Saya nunjuk kelihatan nggak?
Kelihatan. Ya, ini yang double kromatin, ya. Apa itu double kromatin? Yang intinya itu ada dua, gitu ya. Sebutannya adalah double kromatin. Jadi nanti teman-teman akan melihat ya gambaran seperti ini untuk yang stadium cincin atau tropozoid, ya seperti itu. Ini silakan terjemahkan aja ya. Ini ada cincin muda gitu ya. Kemudian ada yang double kromatin gitu ya. Kemudian juga ada yang terjadi multiple infection, ada juga yang bentuk akol ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak berpigmen seperti itu ya, tapi abaikan aja yang tidak berpigmen. Oke, nah ini yang tadi yang saya jelaskan bentuk akol itu seperti apa sih? Nah, ada ya bentuk akol ditunjuk oleh panah merah ya, seperti itu. Ciri-cirinya untuk yang falciparum ya, lihat dulu eritrositnya. Dia tidak membesar, kemudian parasitnya itu ada di tepi eritrosit ya, melekat. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Itu adalah bentuk akol. Oke, kemudian ini untuk bentuk-bentuk cincin muda ya. Nah, ini yang tadi ya dijelaskan lagi ada yang bentuk double-double kromatin. Jadi kalau menemukan double kromatin ya, nah, ini sudah pasti bahwa ini adalah Plasmodium falciparum. Ya, bentuknya bisa seperti gambar yang kanan atau yang kiri. Di sini ada yang menyebutkannya seperti double chromatin dots headphone forms gitu ya. Bentuknya seperti headphone ya, memang seperti ini. Tuh. Oke, jadi bentuk-bentuk ini nanti saya harap kalian tidak asing lagi kalau menemukan bentuk-bentuk yang seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah ini yang masih tropozoid muda juga, ini yang tadi saya sebutkan, itu adalah infeksi multiple atau multiple infection. Ya, dalam satu eritrosit terdapat lebih dari tropozoid muda, ya, lebih dari satu bentuk cincin, baik itu yang single kromatin ataupun yang double kromatin. Oke, kemudian, nah ini nih titik Maurer. Titik Maurer itu merupakan ciri khas untuk Plasmodium falciparum, ya. Nah ini penunjukan. Nah ini ada di sini ya. Tadi saya udah khawatir. Aduh, saya kok nggak ngejelasin biologi parasitnya ya. Nah ini supaya Anda lebih jelas lagi ya. Ini nomor satu itu adalah titik Maurer. Nomor dua itu adalah yang ini ya saya tandai ini adalah sitoplasma ya. Ini tadi adalah nukleus atau kromatinnya ya. Nah, ini juga gambar yang sebelahnya ini ada ya titik-titik ya. Ini adalah titik Maurer ya. Kemudian ini ada si parasitnya, cincinnya. Oke. Nah, ini season ya. Nah, ini season muda, ini season tua ya dari Plasmodium falciparum. Oke, ini yang untuk sediaan hapus tipisnya. Kemudian, nah ini yang gamet. Ya, ini masih sediaan hapus tipis ya, belum ke tetes tebal. Ya, oke, jadi banyak wajah-wajahnya. Nah, ini makrogametosit ya. Makrogametosit itu adalah gamet betina ya. Jadi memang bisa kita katakan ini bentuknya seperti pisang Ambon. Ya, tapi tidak selalu juga kalau kita hanya bergantung pada ini, itu kadang-kadang juga masih salah identifikasinya. Jadi yang perlu kita lihat juga adalah bagian ini, bagian intinya ya. Kalau intinya dia menyebar, ya itu adalah, mohon maaf, bukan menyebar. Kalau untuk makrogamet, intinya menggumpal, sorry ya, menggumpal, ya itu adalah makrogamet. Tapi kalau yang intinya dia menyebar itu adalah mikrogamet. Kemudian dilihat ya dari ujung eh, gametnya ya kalau tumpul itu adalah mikrogamet. Ya kadang-kadang suka lucu juga ya ada beberapa kejadian Bu ininya tumpul tapi ininya ngumpul di tengah gitu ya dia nggak fusi dia nggak nyebar gitu. Ya, kita lihatnya justru ininya. Patokannya adalah bagian intinya yang kita lihat. Ya, abaikan yang ininya. Syukur-syukur bisa seperti ini. Ya, nah ini kebetulan makrogamet semua. Ini mikrogamet semua. Bentuknya seperti sosis. Ya, kemudian bagian intinya itu berada di tengah, ngumpul. Nyebar. Sorry. Aduh, salah wae. Nyebar. Ya, ini nyebar ya. Nyebar-nyebar. Tadi sediaan hapus tipis Plasmodium falciparum.
Nah, sekarang kita masuk ke sediaan tetes tebal Plasmodium falciparum. Nah, penampakannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi tetes tebal, iya, ya hapus tipis mah trositnya, ya, seperti ini. Nah, yang ini jangan harap, ya, karena namanya juga tetes tebal, ya, dia tidak akan apa istilahnya kayak dibentangkan gitu ya. Nah, kalau yang tetes tebal itu dia mengumpul semuanya di tengah ya, tidak tersebar si eritrositnya ya. Nah, jadi penampakannya akan seperti ini untuk yang tetes tebal stadium tropozoid muda. Sama nggak kita bisa ngelihat bentuk double kromatin masih ya, yang nggak kelihatan mungkin akolnya seperti itu ya. Kemudian multiple infection juga susah di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sivarum, asal Anda menemukan bentuk headphone ya, double chromatin, sudah dipastikan bahwa ini adalah Plasmodium falciparum. Nah, kadang-kadang teman-teman itu suka terlalu idealis ya ketika nanti ujian tuh kalau cuma dapat bentuk tropozoid aja kayak nggak puas gitu. Padahal Anda menemukan satu stadium ini aja itu Anda sudah bisa lulus. Ya, yang penting Anda betul menebaknya atau malah terabaikan. Ih, kayak gini nih, bentukan kayak gini. Itu nggak dilaporkan. Ah, Bu, saya mah pengennya dapatnya season. Ah, Bu, saya mah pengen dapatnya gamet. No, ini pun ini sudah dapat poin gitu ya. Karena penilaiannya ini menggunakan rubrik, bukan dilihat dari banyaknya. Wah, saya harus nemu semua nih, saya harus nemu tropozoid, saya harus nemu season, saya harus nemu gamet. Tidak seperti itu. Satu pun ya, asal Anda tepat identifikasinya, itu akan ada nilainya. Ya, jadi nggak usah misalnya terlalu idealis pengen dapet tiga-tiganya. Syukur-syukur bisa semuanya ya. Atau dua lah minimal gitu ya, dapatnya yang cincin sama yang gamet misalnya seperti itu. Itu bisa juga. Ya, tetapi ketika Anda menemukan bentukan seperti ini, laporkan ya bahwa Anda mendapatkan stadium tropozoid muda, di mana tropozoid muda itu ada yang single kromatin dan ada yang double kromatin. Itu sudah poin juga gitu. Nah, kebanyakan kan teman-teman enggak pengen dapat yang lebih banyak lagi, tidak usah ya. Oke, jadi jangan dibuat sulit ya. Cuman kebanyakan kalau ada yang sulit ngapain yang mudah ya, harusnya tetap kalau ada yang mudah ngapain mikirin yang sulit seperti itu. Oke. Nah, untuk gametnya penampakan pada tetes tebal kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tadi saya bilang bisa nggak dalam satu lapang pandak kita menemukan dua stadium? Bisa ya, karena nah ini contohnya yang panah merah ya, ini tropozoid muda dan yang panah hitam ini adalah bentuk dari gamet. Jadi dalam satu lapang pandang Anda bisa menemukan parasit yang seperti ini ya. Nah, ini kadang-kadang yang titik-titiknya ini nih, yang mungkin sebutannya bisa disebut star in the sky. Nah, gitu ya, seperti langit berbintang. Nah, langit berbintang ini kadang-kadang tidak dianggap gitu. Ah, udah cuman tropozoid. No, tropozoid juga itu berharga dan itu juga merupakan satu petunjuk ya. Tidak bisa Anda abaikan gitu ya. Meskipun memang dengan menemukan gamet kita bisa menyimpulkan apakah kan nanti masih bisa dilihat sediaan. Jadi untuk dua tes tebal ini nasibnya kita bisa lihat ditemukan banyak, baru nanti tahap keduanya adalah identifikasi dengan menggunakan sediaan hapus tipis. Jadi hapus tipis itu untuk menentukan spesiesnya apa. Kalau melihat ada tidaknya ya, itu bisa menggunakan sediaan tetes tebal. Oke. Next ya. Oke, sekarang kita masuk ke Plasmodium vivax.
Ya, ini yang hapus tipis. Nah, ini perhatikan ya. Jadi pada Plasmodium vivax, stadium cincin atau trosoida, coba Anda bandingkan bentuk eritrositnya. Betul nggak dia gede, membesar ya, bengkak atau ya ya udahlah membesar ya. Ini kan ya, ini yang ada parasitnya. Eritrositnya dia membesar. Bedakan dengan yang di bawahnya itu adalah eritrosit yang normal ya. Nah, ini merupakan ciri khas. Oke, kemudian nah, ini adalah tropozoit tua ya. Kadang-kadang mahasiswa teman-teman nih agak sulit membedakan mana tropozoit tua dan mana gamet karena hampir mirip seperti ini. Ya, jadi catatan dari saya, kalau di sini masih ada vakuola atau ruang kosong, maka itu masih ke dalam bentuk tropozoit. Hanya tropozoitnya adalah tropozoit tua. Kalau sudah masuk di start dulu ya, Anda lihat di sini ada vakuola. Kalau ada vakuolanya, berarti dia tropozoit. Tropozoitnya adalah tropozoit tua. Ya, ini sudah banyak nih titik-titik Suppnernya ya, nih yang di eritrosit ya, itu adalah titik-titik Suppnernya. Oke, ini masih ada vakuola, yang bawah juga masih ada vakuola. Nah, ini ya meskipun bisa terjadi, tapi jarang. Kenapa ini kesimpulannya? Adalah VIVAC multiple infection. Ya, saya bukan bilang bahwa multiple hanya untuk falciparum ya, VIVAC juga bisa. Ya, nah nih lihat, eritrositnya membesar. Ya, kemudian ini ada dalam satu eritrosit ada lebih satu parasit ya. Ini lebih dari satu. Ya, ini cincin. Tuh, ya. Oke, jadi pada VIVAC juga bisa terjadi multiple infection ya, namun jarang terjadi. Oke, ini yang seasonnya ya. Ini season muda ya, ini dilihat dari ruas-ruasnya. Oke. Nah, ini yang tuanya, nanti kurang lebih seperti ini penampakan seasonnya ya. Ini ada merosoidnya. Ini kadang-kadang kita harus menghitung juga jumlah merosnya. Ya, semakin banyak, maka kesimpulannya dia adalah season tua. Season ya, not skijon. Season. Biasanya orang Jawa suka bilangnya segijon. Ya, yang betul adalah season. Nah, ini coba. Sepintas diingat-ingat tadi ya. Nah, itu kalau yang bentuk gamet, nah ini tidak ada vakuolanya teman-teman. Ya, jadi semuanya sudah penuh dengan titik-titik Suppner. Ya, kemudian ini intinya ada di tepi. Nah, ini adalah makrogamet. Teman-teman harus bisa membedakan dengan tropozoit tua. Ingat perbedaannya dilihat dari ada tidaknya vakuola. Ya, oke, ini sama kanan kiri itu adalah makrogamet atau gamet betina dari Plasmodium vivax. Oke, ini juga sama. Ya. Sorry, beda. Haha, sorry. Ini adalah mikrogametnya. Ya, jadi ingat dia itu tidak ada di tepi ya. Nah, tidak menggumpal si intinya. Ya, jadi intinya itu difus ya, menyebar. Kalau mikrogametosit. Ya, ini adalah gamet jantan. Oke. Oke, kemudian, nah ini kesimpulan untuk hapus tipis ya, mulai ya ini yang vivax semua ya. Oke, ini yang vivax semua ya. Ini gametosit, ini seasonnya, ini ookinet abaikan karena ini adanya di nyamuk ya, ookinet pada tubuh nyamuk. Ini tropozoitnya vivax ya, ini tropozoitnya juga ya. Coba bedakan ya antara antara yang gamet jantan dengan gamet betina. Nah, ini kelihatan lah ya kalau di PowerPoint ya nanti Anda buka di laptop ya. Ini bisa bisa kelihatan dengan jelas. Yang makrogamet ya, ingat di sini ada apa?
ada inti di sini yang mikrogamet, intinya dia difus ya, dia menyebar. Kemudian di sini dijelaskan juga ya ada titik-titik Sumner ya. Ini untuk yang Plasmodium vivax. Ini yang tropozoitnya ya, ini membesar. Oke, kemudian ini masih tropozoit, tapi tropozoitnya tropozoit tua ya. Disebutnya late tropozoit biasanya kalau nggak salah di situ. Kalau yang muda itu early ya, early tropozoit. Nih, ingat ya, ada tidaknya vakuola. Dan ini sebetulnya masih bentuk cincin, tapi bentuk cincinnya itu lama-kelamaan dia ameboid ya. Jadi bentuknya makin lama sitoplasmanya itu semakin tidak beraturan. Oke. Ya, ini pada tubuh manusia, ini ada gambarnya manusia ya. Yang ini pada nyamuk ookinet. Abaikan dulu ya. Kita fokus ke yang ada di eritrosit. Nah, itu hapus tipis ya. Bu, kirain udahan. Enggak, belum masih. Ini yang tetes tebal. Nah, ya. Ini untuk yang penampakan normalnya ya. Normalnya kurang lebih seperti ini ya untuk yang tetes tebal. Jadi pengecoh ya. Jadi teman-teman lihat bakso pil. Nah, itu kadang-kadang disangkanya itu adalah parasit padahal bukan ya. Nanti harus bisa membedakan. Nah ini kalau ditetes tebal, bentuk tropozoit itu bentuknya bisa seperti ini ya, bentuk ameboid nih, bentuk yang tidak beraturan ya, karena dia tetes tebal ini nggak akan kelihatan eritrositnya ya. Oke, kemudian nih, aduh Bu, jika abstrak gitunya, iya memang kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi ini eh, panah yang ke atas ya, yang ke atas ini adalah tropozoit muda satu inti ya, kemudian yang panah ke bawah itu yang bentuknya ameboid ya, atau kita sebut sebagai tropozoit tua ya. Tuh. Nah, ini penuh perjuangan lah pokoknya ya untuk melakukan identifikasi ini. Nah, ini Vivac untuk yang gamet pada tetes tebal ya. Nih, gamet seperti ini. Ini adalah mikrogametnya ya, atau gamet jantan. Tuh. Nah, ini season ya, season kurang lebih seperti ini bentuknya ya kalau pada tetes tebal Plasmodium vivax. Nah, ini juga sama ya. Ini Mas sebetulnya bagan ya. Jadi mungkin kalau bagan-bagan itu agak kurang bisa membantu. Justru teman-teman nanti kebantunya itu banyak di gambar-gambar yang seperti ini. Ya, ini akan lebih bisa membantu daripada mungkin yang bagan-bagan yang tadi. Oke, kurang lebih seperti itu.